Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah mudahkan langkah kita untuk menuju rumah dan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan bentuk ibadah kita salat Isya dengan berjamaah. Kemudian kita lanjutkan bersama-sama mudzakarah, bersama-sama belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai hadis yang ke-21. Qala al-mu'allif rahimahullah al-hadisul hadi wal ishrun. Hadis yang ke-21. An Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan la as'al anhu ahadan khairak qala qul amantu billah thumma istaqim. Rawahu Muslim. Dari Abu Amr, ada yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil islami qaulan, katakanlah kepadaku suatu perkataan di dalam Islam, la as'alu anhu ahadan khairak, yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun selain engkau. Qala, maka Rasulullah mengatakan, kul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, thumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini pensyarah Syekh Muhsin Al-Abbad hafizallahu taala, beliau mensyarah tentang di sini beberapa poin. Poin yang pertama, ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyaddun nasi hirsan ala ma'rifatid din. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah asyadun nasi hirsan, manusia yang paling bersemangat untuk mengetahui perkara agama ini. Di antara buktinya, Sufyan ibn Abdullah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asbaqu ila kulli khairin, mereka lah orang yang paling segera ingin mendapatkan sebuah kebaikan. Wa hadza su'alu min Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Pertanyaan ini berasal dari sahabat Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Wadihun fi dzalik, sangat jelas pertanyaan beliau. Itsa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza su'al al-'azim. Ketika beliau bertanya kepada Nabi tentang pertanyaan yang sangat agung ini. Ya, pertanyaan, katakanlah kepadaku suatu perkataan di dalam Islam yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun selain engkau. Alladzi yuridu jawabahu jami'an wadihan, yang mana dia menginginkan perkataan yang jawaban yang jami', yang mencakup tetapi jelas. La yahtaju fi ila hadin ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak butuh kepada seorang pun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang pertama, bahwasanya para sahabat adalah manusia yang paling semangat, hirs dalam mengenal agama ini. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Poin yang kedua, ajaban Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza sahabi bi jawabi qalili lafzi wasi'in makna. Kemudian Rasulullah menjawab tentang pertanyaan sahabat ini dengan jawaban yang lafadznya pendek tetapi maknanya sangat luas.
wa min jawami kalimi sallallahu alaihi wasallam, termasuk jawamiul kalim. Apa jawaban beliau? Qul, katakanlah, amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Fa amarahu ay yantiqa bi lisanihi bi imani billah as-samil lil imani bihi subhanahu wa ta'ala wa bima jaa anhu fi kitabihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun memerintahkan agar dia mengucapkan dengan lisannya, mengucapkan kata amantu billah, aku beriman kepada Allah. Iman yang mencakup iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan apapun yang datang dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka masuk dalam makna iman di sini adalah al-dhahirah wal batinah, amalan yang sifatnya batin berupa keimanan, ataupun amalan yang sifatnya adalah dhahirah yang nampak. Karena ketika dalam kaidah, ketika kata iman itu disebutkan, berarti mencakup juga di situ Islam. Ya, ketika Islam disebutkan, berarti juga di situ mencakup makna iman. Tetapi kalau disebutkan dua-duanya iman wal Islam, maka Islam adalah amalan dhahir, iman adalah amalan batin. Tetapi ketika disebutkan salah satu, disebutkan iman, maka mencakup juga di situ adalah Islam. Maknanya amalan dhahir dan amalan batin masuk di situ. Maka ketika Rasulullah mengatakan qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah, maknanya adalah dia menjalankan syariat daripada rukun Islam, amalan dhahir daripada syahadat, salat, puasa, zakat, haji, dan juga amalan batin, itu berupa keimanan, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada Rasulnya, iman kepada kitab-kitabnya, ya, iman kepada hari akhir, iman terhadap takdir yang baik dan takdir yang buruk. Itu maknanya adalah syariat Islam itu sendiri. Kemudian setelah dia beriman, ya, Rasulullah memerintahkan untuk istiqomah di atas keimanan tadi. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Jawaban beliau sangat pendek, ya, hanya 2 kalimat, ya kan? Beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Tetapi maknanya sangat luas, ya. Iman di sini maknanya adalah baik amalan zahir ataupun amalan batin dari rukun Islam dan juga rukun-rukun iman. Kemudian kedua, setelah beriman diminta untuk istiqomah di atas iman tadi. Umira bi istiqamah ala hadzal haqqi wal huda wal istimrar ala dzalik. Maka setelah beriman, Rasulullah memerintahkan untuk istiqomah, untuk senantiasa langgeng di atas kebenaran, di atas petunjuk, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Maknanya dumu, senantiasa istiqomahlah kalian di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan di atas ketaatan kepada Rasulnya sampai ajal menjemputnya. Itu maknanya. Maka dalam ayat itu Allah merintahkan kepada orang beriman untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah salah seorang di antara kalian wafat, meninggal, kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah di sini memerintahkan kepada kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomah sampai Allah Subhanahu wa taala menjemput ajal kita. Wa antum ala hali hasan.
Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita di akhir hayat kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan iman wal Islam. Waqad bayyana Allah sallallahu azza wa jalla fi kitabihi thawaba man amana wa istaqama. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an akan pahala orang yang beriman kemudian istiqomah. Allah jelaskan di antaranya dalam surah Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, dia beriman, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah di atas keimanan tadi, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepadanya malaikat ketika mau wafat. Malaikat mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, janganlah engkau merasa khawatir apa yang kau tinggalkan, wala tahzanu, jangan bersedih hati apa yang kau ingin dapatkan, wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Inilah balasan orang-orang yang beriman kemudian istiqomah di atas keimanannya. Allah menjanjikan kepadanya jannah, surga. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'qaf ayat 13 dan 14, Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, mereka tidak memiliki rasa takut dan tidak pula bersedih hati. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah ashabul jannah, penghuni surga, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan apa yang telah mereka lakukan di muka bumi ini. Maka balasan orang-orang yang beriman dan istiqomah itu sungguh luar biasa, berupa jannah, surga Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak memiliki rasa takut dan bersedih hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini diantara penjelasan yang beliau sampaikan berkaitan hadis ini. Kemudian faedah mimma yustafadu minal hadis. Faedah yang pertama adalah hirsus sahabah ala su'al an umuri dinihim, semangatnya para sahabat untuk bertanya tentang perkara-perkara agama mereka. Banyak sekali hadis yang menunjukkan bagaimana para sahabat bertanya. Di antaranya hadis ini, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan di dalam Islam yang aku tidak akan bertanya kepada seorang selain engkau. Maka menunjukkan semangatnya para sahabat untuk bertanya dalam perkara agama ini. Faedah yang kedua, husnul su'al min Sufyan ibn Abdullah adal ala kamal aklihi wa ruhbatihi fil wasiyah al jami'ah. Bagusnya pertanyaan dari Sufyan bin Abdullah yang menunjukkan akan sempurnanya akal beliau, semangatnya beliau untuk mendapatkan wasiat yang ringkas tapi maknanya sangat luas, menunjukkan akan sempurnanya akal beliau, pandainya beliau, semangatnya beliau ingin mengetahui perkara agama ini. Faedah yang ketiga, al-imanu billah wa bima ja'a fi kitab wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anjuran untuk beriman kepada Allah dan beriman apapun yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah mengatakan kul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah. Maka anjuran untuk kita beriman kepada Allah dan apapun yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang keempat,
mulazamatul istiqamah 'alal haqq wal huda hatta bulughil ajal. Mulazamah, senantiasa istiqomah di atas kebenaran dan petunjuk, hatta bulughil ajal, sampai ajal menjemputnya. Maka ma'asal muslimin rahimakumullah, wasiat ini wasiat yang sangat agung, wasiat yang pendek tetapi mengandung makna yang sangat luas. Beriman kepada Allah kemudian istiqomah di atasnya. Tentunya selain kita mengambil sebab agar kita istiqomah, tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Maka ini sangat penting untuk senantiasa kita memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengokohkan hati kita di atas iman wal Islam sampai akhir hayat hidup kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian hadis yang berikutnya, al-hadis tsani wal ishrun, hadis yang ke-22. An Abdillah ibn Jabir ibn Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza salaitul maktubat wa sumtu ramadan wa halaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah? Qala na'am. Rawahu Muslim. Wa man haramtul haram ijtanabtuhu wa ma'na ahlaltul halal fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhuma, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bertanya, ara'aita, bagaimana pendapat Anda apabila aku sholat wajib, wa sumtu Ramadan, dan puasa Ramadan, wa ahlaltul halal, menghalalkan yang halal, wa haramtul haram, mengharamkan yang haram, walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambah amalan yang lain sedikit pun. Adkhulul jannah, apakah aku masuk surga? Qala, maka Rasulullah menjawab, na'am, iya. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa mana haramtul haram, dan makna aku mengharamkan yang haram adalah ijtanabtuhu, aku menjauhi perkara haram. Wa mana ahlaltul halal adalah fa'altuhu mu'taqidan hiluhu, aku melakukan yang halal kemudian meyakini tentang kehalalannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita semua tentang pertanyaan seorang sahabat. Dijelaskan dalam sebagian turuk, sebagian jalan hadis dalam Sahih Muslim, nama laki-laki yang bertanya tadi bernama Nu'man ibnu Qoyqol. Nama sahabatnya disebutkan, beliau adalah Nu'man bin Qawqalin. Sahabat tadi bertanya, ara'aita, maknanya akhbirni, berikan kabar kepadaku, idza fa'altu hadhil umur, apabila aku melakukan perkara tadi. Apa itu? Salat wajib, kemudian puasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Cuma ini. Apakah aku bisa masuk surga? Maka apa jawaban beliau? Naam, iya, bisa masuk surga. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-umur allati sa'al an dukhul al-jannah idza fa'al as-salat wa siyam wa ilu halal wa tahrim haram. Di antara pertanyaan yang diajukan, apakah bisa masuk surga, itu hanya 3 atau 4 perkara. Salat, yaitu salat wajib, kemudian puasa Ramadan, kemudian menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Kenapa dalam ini tidak masuk zakat, tidak masuk haji, yang mana itu termasuk daripada rukun Islam? Maka para ulama menjelaskan ada beberapa kemungkinan. Pertama adalah kenapa haji tidak disebutkan? Kemungkinan memang syariat haji belum diwajibkan.
Itu pertama. Sehingga laki-laki tadi bertanya cuma sholat, puasa, kemudian menghalalkan halal dan mengharamkan yang haram. Karena memang syarat haji ketika itu belum diwajibkan. Kemudian kenapa zakat juga tidak disebutkan? Maka para ulama menjelaskan kemungkinan yang bertanya di sini adalah orangnya fakir, sehingga dia tidak memiliki harta yang banyak yang wajib dikeluarkan dari zakat mal, sehingga cukup sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menghalalkan halal dan mengharamkan yang haram. Atau kemungkinan yang lain, perkara haji dan zakat itu masuk dalam kalimat yang ketiga, yaitu adalah menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fil hadis dzikrul qiyam bil wajibat. Dalam hadis ini disebutkan di antara perkara yang bisa masukkan dalam surga adalah menegakkan yang wajib, yaitu puasa, yaitu adalah sholat wajib, kemudian puasa Ramadan. Ini suatu yang wajib. Ya. Tidak disebutkan di dalamnya perkara-perkara yang sunnah. Man kana kadzalik fa huwa muqtasid fi qouli ta'ala. Maka barang siapa yang mencukupkan yang wajib, ya, mencukupkan yang wajib dan meninggalkan yang haram, maka termasuk golongan yang muqtasid. Golongan istilahnya pertengahan. Karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 32, Allah mengatakan tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Maka kami wariskan Alkitab kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Maka di antara mereka itu ada 3 golongan. Pertama, dzalimun li nafsihi, orang yang mendolimi dirinya. Siapa itu? Orang-orang yang tidak mengerjakan yang wajib dan juga tidak berhenti dari perkara yang haram, berarti mendolimi dirinya. Yang kedua, wa minhum muqtasid, di antara mereka adalah muqtasid, pertengahan. Maknanya dia mencukupkan yang wajib dan meninggalkan yang haram tanpa melakukan yang sunnah, mencukupkan yang wajib saja. Yang ketiga adalah sabiqun bil khairat. Itu orang-orang yang sabiqun bil khairat di sini maknanya adalah melakukan yang wajib, kemudian perkara yang sunnah dilengkapi dengan perkara yang sunnah. Ini dalam hadis ini berarti dia termasuk golongan yang ketiga, adalah muqtasid, orang yang mencukupkan yang wajib kemudian meninggalkan perkara yang haram. Wa fi'lul wajibat wa tarkul muharramat sababun fi dukhulil jannah. Maka ketika seseorang itu melakukan yang wajib, dari sholat, puasa Ramadan, suatu yang sifatnya wajib, atau tarkul muharramat, atau meninggalkan perkara yang haram, maka ini diantara sebab masuknya seorang ke dalam surga. Suatu yang mudah ketika seorang itu betul-betul perhatian dengan perkara yang wajib dan meninggalkan perkara yang haram. Lakinnal ityan bin nawafil ma'an faraid yukamilu biha al faraid idza lam yakun at-tamah. Akan tetapi ketika seorang itu perhatian dengan perkara yang sunnah, disertai dengan perkara yang wajib, maka tentunya itu akan lebih sempurna. Karena seseorang ketika melakukan yang wajib itu tidak mungkin bisa sempurna, pasti ada cacatnya, pasti ada kekurangannya. Maka untuk menutupi kekurangan tadi, kita tutup dengan perkara-perkara yang sifatnya apa? Sunnah, yang sifatnya nawafil, mustahab. Wajah bidzalika hadis sahih an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datang dalam hadis yang lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dan Ibnu Majah. Fa nawafil hiya kasiyati lil faraid, wa man kana muhafizan 'alaiha kana ashaddu muhafazan 'alal faraid,
wa man tasahala biha qad yajru dzalik ila al-ikhlal bil faraid. Perkara yang sifatnya sunnah ya, itu seperti ya, akan menambal perkara-perkara yang wajib. Maka barang siapa yang menjaga perkara yang sunnah ya, dengan penjagaan yang benar, tentu yang wajib tentu dia akan lebih terjaga. Ketika selalu perhatian dengan yang sunnah ya, selalu dijaga istiqomah, tentu yang wajib dia akan lebih perhatian lagi. Namun barang siapa yang bermudah-mudahan tidak memperhatikan dengan perkara yang sunnah, maka terkadang ya juru dzalika ila ikhlal bil faraid. Maka ketika dia bermudah-mudahan dengan perkara yang sunnah, maka akan menyeret dia untuk meremehkan perkara yang wajib. Pada intinya seseorang itu tidak mungkin akan sempurna melakukan yang wajib. Maka kita pun berusaha untuk betul-betul menjaga perkara-perkara yang sifatnya adalah sunnah, dari sholat sunnah rawatib ya, ataupun sholat tahajud, sholat witir, atau perkara-perkara sunnah yang lain, dari puasa sunnah, ataupun sifatnya perkara-perkara yang sifatnya mustahab. Maka seorang muslim harus juga untuk menjaganya, karena bagaimanapun juga yang namanya manusia tidak akan bisa sempurna melakukan perkara-perkara yang wajib tadi. Maka perlu untuk ditambal, untuk disempurnakan dengan perkara-perkara yang sifatnya adalah sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini diantara makna hadis tadi. Jadi pada intinya perkara-perkara yang memasukkan ke dalam surga itu sangat mudah. Pertama adalah melaksanakan yang wajib dari sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Cukup itu adalah bisa masuk ke dalam surga tanpa harus melakukan perkara-perkara yang sifatnya adalah sunnah. Itu intinya. Kemudian faedah dari hadis ini, pertama adalah hirsus sahabah ala ma'rifatil amal allati tudkhilul jannah. Semangatnya para sahabat untuk mengetahui amalan-amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Inilah sahabat ya. Mereka sangat semangat ya, untuk mengetahui amalan apa saja yang bisa masukkan ke dalam surga. Karena itulah tujuan mereka. Yang ada di benak mereka adalah akhirat dan akhirat. Mereka adalah menginginkan, berusaha untuk mengetahui amalan apa saja yang masuk ke dalam surga, sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Faedah yang kedua, anal a'mal sababun fi dukhulil jannah. Bahwasanya amal soleh itu merupakan sebab masuknya ke dalam surga. Sebagaimana firman Allah, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah ke dalam surga disebabkan amal soleh yang kalian lakukan. Faedah yang ketiga, bayan ahamiyatus shalawatil khamsi. Wa qad jaa fil hadis annaha umudul Islam. Dalam hadis ini ada penjelasan pentingnya sholat 5 waktu. Bahkan dalam hadis yang lain, sholat merupakan tiang agama, tiangnya Islam. Ya. Jadi yang namanya sebuah bangunan itu akan nampak berdiri ketika ada tiangnya. Begitu pula agama seseorang itu akan nampak dia seorang muslim, seorang beriman ketika dia menegakkan sholat, itu kan nampak, oh dia orang muslim. Kenapa? Karena dia sholat ya. Maka pentingnya tentang perkara sholat 5 waktu, lebih-lebih sholat berjamaah bagi kaum lelaki. Yang keempat, bayanu ahmiyati siyam Ramadan. Pentingnya puasa Ramadan. Yang pentingnya puasa Ramadan, karena memang sifatnya adalah wajib dalam setahun 1 kali, yaitu selama kurang lebih 1 bulan. Ya, insya Allah sebentar lagi bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita semua dengan bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Faedah yang kelima,
anal muslim yuhilul halal mu'taqidan hillahu wa yastanibu al haram mu'taqidan haram hurmatu. Seorang muslim itu menghalalkan yang halal, maknanya dia melakukan yang halal dan meyakini itu adalah perkara yang halal. Dan begitulah seorang muslim, dia menjauhi perkara yang haram dan meyakini bahwa itu adalah perkara haram dan dia berusaha untuk meninggalkannya. Faedah yang keenam, yang terakhir, bayanu butlani qauli man za'ama minas sufiyah. Penjelasan batilnya perkataan atau sangkaan sebagian orang-orang sufi yang mereka mengatakan anal insan la ya'budullah rahbatan fil jannah wa khaufan minan nar. Sebagian orang-orang sufi mengatakan manusia tidaklah beribadah kepada Allah itu mengharap surga, tidak pula takut dari neraka. Maka ini pemahaman yang salah. Maka kita beramal adalah harapan kita adalah jannah, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dan agar terhindar dari neraka. Ada beberapa orang sufi ya, mereka dalam melakukan sebuah ibadah tidak mengharap surga, tidak takut dari neraka. Maka ini terbantahkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, waj'alni min warathatil jannatin na'im. Beliau mengatakan jadikan aku termasuk orang-orang yang mewarisi jannatun na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini ada permintaan beliau ya. Beliau minta agar dijadikan termasuk orang-orang yang bisa masuk ke dalam jannatun na'im. Maka ketika seorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia berharap akan akhirat, berharap akan surga, dan dia takut akan neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian apa yang kita sampaikan, dua hadis yang kita baca pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan istiqomah di atas iman dan Islam sampai akhir hayat hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Subhana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.